Kita masuk ke subbab yang C ya. Ini golongan-golongan yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, penyebar Islam di Indonesia. Ini golongan-golongan maksudnya apa? Siapa sajakah yang berperan menyebarkan agama Islam di Indonesia atau di Nusantara saat itu? Yang pertama adalah peranan para wali. Nah, ini jelas para wali terutama di Jawa nanti dikenal ada istilah Wali Songo. Wali Songo, Songo jumlahnya 9. Ada yang mengatakan jumlah wali itu 9, ada yang mengatakan karena 9 itu adalah angka sempurna, maka jumlah wali harus 9. Kalau ada yang meninggal diganti wali yang lain sehingga jumlahnya tetap 9. Maka disebut Wali Songo. Kemudian para mubaligh. Karena mubaligh ini memang seorang guru agama ya. Nah, dan memang dia datang ke Nusantara khusus untuk menyebarkan agama Islam sebagai pendakwah ini. Nah, jadi mereka memang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Kemudian peranan para sufi, ahli tasawuf ini biasanya berkaitan dengan tarekat ini ya. Jadi para sufi itu orang-orang yang sudah meninggalkan kesunyian kemudian punya jamaah. Nah, dia datang untuk menyebarkan Islam sesuai dengan sufinya, sufi tarekat ini ya. Nah, nanti ada bab khusus nanti yang membahas tentang sufi dan wali, ini nanti akan ditangani lebih lanjut. Kemudian yang keempat peranan para pedagang. Nah, ini dalam proses penyebaran agama Islam ini juga mirip-mirip dengan Hindu, juga memerankan tokoh pedagang ini ya, dikatakan ya. Kemungkinan awalnya pedagang Arab, kemudian Mesir, diikuti pedagang yang lain, mereka menyebarkan Islam di Nusantara. Dia memang berdagang sambil menyebarkan Islam atau menyebarkan Islam sambil berdagang. Namun yang jelas mereka berdagang sambil menyebarkan Islam ya. Nah, ini adalah golongan-golongan yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ini ya adik-adik sekalian. Jadi ada 4 golongan minimal yang kita ketahui. Oke adik-adik. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu media penyebaran Islam di Nusantara ini. Nah, beberapa media atau boleh saya katakan sarana penyebaran Islam di Indonesia, mungkin proses masuknya ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehingga medianya berbeda-beda. Yang pertama, Islam masuk ke Nusantara ini jelas melalui perdagangan. Nah, perdagangan ini ya. Nah, ini perdagangan ini sambil berdagang, orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang Arab, Mesir, India, Persia, ini giat menyebarkan Islam di Nusantara. Pun kemungkinan pedagang Nusantara sendiri yang juga aktif menyebarkan Islam di Nusantara, mungkin dia juga belajar Islam, kemudian sambil berdagang mereka juga menyebarkan Islam di Nusantara antar pedagang. Ini pedagang Nusantara kemungkinan juga sudah ikut aktif menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi yang pertama adalah dari media perdagangan. Kemudian yang kedua adalah perkawinan. Jelas ini perkawinan ini para pedagang, terutama pedagang-pedagang ini saya sebutkan ini pedagang dari luar, Arab, Mesir, India, Persia. Ini orang-orang kaya ini. Orang-orang yang terpandang terhormat. Nah, mereka menikahi keluarga terhormat juga, yaitu golongan kerajaan, sah bandar yang ada di pantai-pantai, sehingga nanti diikuti oleh keluarganya masuk Islam. Ini melalui media perkawinan ini. Kemudian yang ketiga melalui pondok pesantren atau pesantren ini. Jelas ini ya, pesantren ini merupakan tempat pendidikan agama yang didirikan oleh para ulama ini ya. Nah,
ini anak-anak raja dari seluruh Nusantara disekolahkan di pesantren. Nah, sepulang dari pesantren, kemudian mereka pulang ke daerah asal, menyebarkan Islam di daerah asal. Jadi pesantren ini membawa peranan yang penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Nah, selalu saya pesantren menyebarkan Islam di daerahnya ini ya. Maka banyak pesantren di Jawa Barat, Jawa Timur ya, seperti Cirebon, melalui Sunan Gunung Jati. Jawa Timur ada Sunan Giri. Nah, ini adalah produk-produk pesantren yang membawa murid-murid beragama Islam. Kemudian peran wali jelas ini, ada wali 9 tadi. Wali 9 yang terkenal ada 9 ya. Satu adalah Sunan Giri. Ini wali Songo itu ada ini. Kemudian Sunan Ampel, ini di Jawa Timur juga, ini Sunan Giri juga di Jawa Timur. Kemudian Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ini juga Jawa Timur ini. Kemudian Sunan Derajat, kemudian Sunan Bonang, ini kurang Sunan ini tadi ya. Sunan Bonang. Yang keenam Sunan Kalijaga. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Muria. Yang kedelapan adalah Sunan Kudus. Dan yang kesembilan yang di Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Nah, inilah yang dikenal dengan 9 wali atau wali Songo yang di Jawa sangat terkenal, yang aktif menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Ini peranan para wali. Nah, para wali inilah yang sangat getol menyebarkan Islam. Nah, kemudian melalui media kesenian. Nah, ini para wali ini ketika menyebarkan Islam juga melalui media kesenian. Misalnya yang kental Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini media kesenian, wayang kulit misal. Wayang kulit, masih ingat kisah layang Kalimosodo itu ya. Kalimosodo itu kalimat syahadat ini ya. Ini adalah kisah yang dimasukkan oleh Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Bonang yang menulis tentang kesenian dengan suluk. Misalnya suluk Ujil, ini lebih berkaitan dengan tarekat ini sebenarnya, karena sastra. Suluk Sukarsa juga ada. Nih. Kemudian yang keenam mulai peran para taum sufi atau tasawuf. Nah, dengan ajaran tarekatnya. Nah, ini secara umum tasawuf di Indonesia itu ada 2. Yang pertama ini saya katakan di sini adalah tasawuf. Ini ada 2 aliran. Yang pertama aliran heterodok. Apa heterodok? Ini tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pencipta dan makhluk ada satu kesatuan. Nah, kemudian yang kedua aliran ortodok. Nah, alirannya apa? Makhluk ya makhluk.
Nah, kalau manusia itu makhluk, sedangkan Allah itu adalah pencipta kholik. Jadi makhluk sendiri, kholik pencipta sendiri. Kalau heterodok, antara pencipta dan makhluk ada satu kesatuan, maka disebut manunggaling kawula Gusti. Kemudian beberapa tarekat yang terkenal di Indonesia itu ada, boleh saya katakan, tarekatnya itu ada beberapa. Yang pertama tarekat Qadiriyah. Ini lebih dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini cenderung ke tarekat ini cenderung ke yang heterodok ini ya. Ini banyak pengikutnya seperti Hamzah Fansuri, ulama Aceh, kemudian Sultan Iskandar Muda, Sultan Abdul Fakir dari Banten, itu juga tokoh-tokoh yang menganut Qadiriyah ini. Di Indonesia yang lain adalah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Kemudian Hamzah Fansuri juga dari Aceh, yang terkenal dengan syair perahu dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ini didirikan oleh Al-Naqsaban. Nah, ini alirannya cenderung ortodoks. Kemudian aliran yang ketiga tarekat Samaniyah. Ini didirikan oleh Syekh Muhammad Saman. Syekh Muhammad Saman ini banyak dikenal di Jakarta ini. Kemudian yang keempat adalah tarekat Satariyah. Nah, tarekat Satariyah ini contohnya adalah Abdul Rauf Van Singkel dari Aceh. Van Singkel dari Aceh. Ini yang menganut tarekat Satariyah. Nah, ini SYATRIAH, Satariyah ini. Nah, ini beberapa tarekat inilah yang berperanan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Mereka datang ke Nusantara dengan membawa jemaat-jemaat sebagai seorang guru atau sufi. Sufi dari kata suf, kain wol. Jadi orang yang di lehernya ada kain wol untuk menunjukkan dia orang sufi gitu ya. Nah, ini beberapa media penyebaran Islam di Nusantara ya. Kemudian kita masuk ke subbab E, yaitu beberapa pengaruh kebudayaan Islam di Nusantara. Sehingga apa di sini kita melihat bahwa masuknya Islam tidak semata-mata hanya menyebarkan Islam sebagai suatu agama, tetapi beberapa budaya Islam itu juga berpengaruh di masyarakat, sehingga terjadi suatu bentuk akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal, budaya setempat. Dan kita tahu masa pra-Islam sudah ada Hindu di Indonesia, Hindu dan Buddha, dan juga budaya lokal di Indonesia. Orang mengatakan mungkin kejawen, animisme, dinamisme, peninggalan masa prasejarah, itu sudah ada. Nah, maka terjadilah perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lokal pra-Islam di Nusantara. Beberapa aspek yang perlu kita lihat dengan adanya pengaruh kebudayaan Islam di Nusantara ini, yang pertama dari seni bangunan. Seni bangunan itu ada banyak hal. Misalnya ini bisa masjid, bisa juga keraton, mungkin bisa juga nisan kalau berkaitan dengan makam yang kedua ini ya. Nah, misalnya masjid. Nah, ini banyak masjid-masjid di Indonesia yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur tradisional
namun juga terpengaruh Islam. Seperti masjid itu misalnya Masjid Banten, kemudian ini Masjid Demak, Masjid Kudus. Ini adalah bentuk-bentuk pengaruh Islam di Nusantara dalam bentuk bangunan, gitu ya. Kemudian yang kedua, makom atau makam. Nah, ini makam ini tempat orang dikebumikan yang sudah meninggal ya, orang dikebumikan. Nah, di makam-makam di Nusantara ini kebanyakan dibuat di tempat yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Di lebih tinggi. Kemudian ada juga bangunan, ada cungkup. Itu kalau orang mengatakan cungkup itu bangunan untuk menghiasi makam atau untuk meneduhkan makam. Ini merupakan bentuk-bentuk perpaduan antara budaya Islam dengan budaya setempat. Ini makam ini ya. Ini misalnya kompleks makam-makam di Imogiri, kompleks makam para wali di Nusantara. Ini juga melakukan satu bentuk akulturasi ya. Kemudian bidang kesenian, seni ukir atau seni aksara. Nah, seni ukir dan seni aksara ini tersebarnya Islam di Nusantara juga berpengaruh nih di bidang aksara ini ya. Kemudian ada kita kenal misalnya ini huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu ini adalah huruf Arab tanpa harokat, maka sering disebut dengan Arab gundul. Arab gundul di Nusantara. Nah, kemudian seni ukir ini nanti juga berkembang menjadi yang namanya kaligrafi. Nah, ini menjadi tulisan-tulisan Arab yang ditulis indah. Ini menjadi semacam kayak karya seni yang luar biasa. Ini pengaruh Islam di Nusantara. Kemudian di bidang seni sastra, ini banyak hasil-hasil karya sastra yang terpengaruh Islam. Misalnya satu, hikayat. Yang kedua, babat. Misalnya kita tahu babat Tanah Jawi, hikayat Malim Kondang, hikayat Amir Hamzah ini. Kemudian karya sastra yang berkaitan dengan sufi yaitu suluk. Misalnya suluk Usil, suluk Sukarsa ini dari suluk Malang Sumirang ini dari tulisan Sunan Bonang. Kemudian ada juga yang namanya primbon. Ini juga termasuk karya sastra yang terpengaruh Islam. Hikayat, babat, suluk, primbon. Kalau Hindu misalnya ada kitab-kitab misalnya Wiracarita itu banyak dari Hindu juga itu ya. Kemudian di bidang lain yang merupakan bentuk pengaruh Islam, kalender. Nah, kalender ini juga banyak yang dipengaruhi Islam. Di mana sebelum Islam masuk, di Nusantara sudah ada kalender Saka. Ini pengaruh Hindu ini. Nah, kemudian setelah Islam masuk, maka kita mengenal kalender Hijriyah. Gimana Sultan Agung nanti mengganti sistem kalender itu, mengubah beberapa bulan-bulan Hindu dengan bulan-bulan Arab, misalnya Suro dengan Muharram. Dan Sultan Agung ini yang mengubah kalender Hijriah penanggalan itu dengan menggunakan bulan. Nah, ini Sultan Agung ini ya. Kemudian yang keenam adalah sistem pemerintahan. Nah, dalam hal pemerintahan banyak orang-orang yang dulu misalnya masih menganut Hindu berubah menjadi Islam, namanya berubah. Misalnya raja dari Malaka, Raja Paramisora ini kemudian berubah menjadi sultan, jadi Sultan Iskandar Shah.
Kemudian kerajaan Samudra Pasai Marasilu berubah menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian gelar Sultan ini juga pengaruh dari Islam. Gelar Syekh ini juga dari Islam, terutama dari Persia. Kemudian juga gelar Al-Malik ini pengaruh dari Mesir. Ini merupakan bentuk-bentuk pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di Nusantara. Itu ya. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh Islam di Nusantara, sehingga terciptalah semacam akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal di Indonesia. Gitu ya. Oke, tolong ini selalu diingat-ingat ini guys.